Keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Berlian Putri Arifin dengan NIM 21016063 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi dari mata kuliah keterampilan berbicara. Dan kali ini saya juga akan menjelaskan materi dari mata kuliah yang sama, yaitu keterampilan berbicara, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu mengenai membaca berita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu bahasa penyiar. Penyiar radio menggunakan sistem penyiaran suara tanpa kelihatan sang penuturnya, tetapi bisa diterima di mana saja tergantung sinyal masih terjangkau. Berdasarkan sifat radio yang auditif, maka penyiar radio sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat yang ringkas, susunan kalimat yang logis, dan bergaya obrolan. Selain itu juga untuk menonjolkan karakter dari radio tersebut. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Hal ini dimasukkan untuk memancing dan mengiring pendengar agar tidak terbawa dalam suasana formal. Dengan kondisi ini, kontak penyiar dan pendengarnya menjadi akrab dan bersahabat. Tindak tutur pada raga informal biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai, akrab, adanya campuran dengan bahasa daerah yang lebih dominan dalam komunikasi, dan penggunaan bahasa saat interaksi itu tidak terlalu menuntut kesantunan bahasa yang berlebihan, apalagi jika penutur dan pendengar berada dalam satu tingkatan yang sama, baik usia, tingkat dalam keluarga, tingkat ekonomi, maupun tingkat jabatan. Selain itu, pelanggaran terhadap kesantunan bahasa yang digunakan bukan berarti pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh tingkat keakraban dalam interaksi yang sedang berlangsung. Dalam bahasa penyiar radio, ragam bahasa informal sering dilakukan. Hal ini sengaja dilakukan agar lebih terasa dekat dan akrab dengan pendengarnya. Selain itu, acara lebih bersahabat dan terkesan santai. Sebagai salah satu hiburan, penggunaan bahasa informal dalam siaran tentu sangat membantu terhadap eksistensi sebuah acara, bahkan stasiun radio. Yang kedua yaitu langkah-langkah membaca berita. Yang pertama yaitu artikulasi atau pelafalan. Artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dalam membacakan teks berita, artikulasi atau pelafalan yang digunakan harus jelas agar informasi yang disampaikan juga terdengar dengan jelas. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi yang digunakan harus tepat, sesuai dengan kalimat berita yang disampaikan. Misalnya, untuk kalimat perintah diucapkan dengan menggunakan intonasi naik di seluruh bagian kalimatnya. Untuk kalimat tanya diucapkan dengan menggunakan intonasi naik pada bagian akhir kalimat. Dan pada umumnya kalimat berita diucapkan dengan intonasi menurun di akhir kalimat. Yang ketiga yaitu penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur napas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian sejenak tersebut tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat atau bagian kalimat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kalimat yang bisa dilakukan penjedaan. Keempat yaitu sikap atau gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembaca membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membacakan teks berita. Pembaca berita harus duduk dengan tegak dan pandangan fokus ke depan. Sesekali menunduk diperbolehkan untuk melihat teks berita, tetapi tidak boleh terlalu lama, sekitar 3 detik saja. Yang kelima yaitu memahami isi teks berita. Seorang pembaca berita harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membaca berita, sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. Yang keenam yaitu memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam membaca teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Hal tersebut diantaranya adalah busana dan riasan yang dikenakan, khususnya untuk pembaca berita televisi atau yang berhadapan langsung dengan pendengar.
penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi, dan lain-lain. Poin penting yang membaca teks berita tidak sama dengan membaca biasa. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam membaca teks berita. Isi teks berita bersifat informatif dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung. Yang ketiga yaitu naskah berita. Dan yang keempat yaitu praktik baca berita. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kurang dan lebihnya saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.